belajar, tempatku cari ilmu untuk diamalkan. Ku harumkan namamu dengan giat belajar, berprestasi berkarakter seperti Tuhan. Pendidikan Advent Semarang, jayalah selalu, jalankan terus misimu untuk masa depanku. Ku harumkan namamu dengan giat belajar, berprestasi berkarakter seperti Tuhan. Majulah selalu tas untuk selamanya. Vision, having the character of Christ Jesus, being successful in the science and technology, and being independent, berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Faith and belief of Adventist education and to like to service, mewujudkan pendidikan absen yang beriman dan sukses. To develop an ability of students in order to be skillful in the science and technology, mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. To motivate the student to be creative, successful, and independent, motivasi siswa agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Opening prayer. Father in heaven, we are thankful for your goodness and blessing. Please bless us to understand and to apply what we get for character building program today. Forgive us for our sin. We pray in the name of Jesus. Amen. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love I'm hiding, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. On His word I'm feeding, I shall not be moved. He's the one that's leading, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Baik, kita akan mengawali karakter building pada pagi hari dalam pembahasan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu menyertai kami dari pagi hingga saat ini.
Kami akan pelajari firman-Mu Tuhan, kiranya berkat ini akan terus senantiasa mengiring langkah kami sebagai anak-anak didik di tempat ini. Kami akan punya sifat Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Never give up. Apakah kamu tahu apa arti never give up? Never give up itu adalah pantang menyerah, tidak mau kendor dan tidak mau berhenti dalam setiap kegiatan kita, apalagi dalam setiap belajar mengajar. Berapa usia kita? Mazmur pasal 90 ayat 9 sampai 12 katakan kepada kita bahwa masa umur kita itu adalah di antara 70 tahun. Dan ketika kita membaca Mazmur 90, maka Mazmur 90 katakan menghitung hari kita masing-masing supaya kita mendapatkan kebijaksanaan di dalamnya. Nah, apakah arti menghitung hari? Arti menghitung hari adalah jumlah usia kita. Berapa usia kita adik-adik sekalian? Mungkin ada yang 10, ada yang 12, ada yang 13, dan mungkin sudah tahap SMA ya. Jumlah usia kita menentukan kedewasaan umur kita. Mengevaluasi hidup arti lain daripada menghitung hari. Kemudian memperbaiki yang tidak benar. Jadi kalau kita menghitung hari-hari kita bisa memperhatikan dan memperbaiki apa yang tidak benar dalam kehidupan kita. Jika umur Anda 70 tahun, maka 23 tahun itu tidur adik-adik sekalian. 17 tahun bekerja. Kemudian 11 tahun nonton, baca koran. Ada lagi 6 tahun bepergian, 6 tahun lagi makan, 3 tahun siap-siap, 3 tahun ibadah. Nah, itulah skemanya. Nah, dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita merasa bahwa banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi percayalah, seperti janji Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 2, janganlah takut, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pertumbuhan hubungan dengan Tuhan itu dinamis. Ada perubahan yang cepat atau mungkin perubahan yang lambat. Namun kita juga dapat berubah ke arah negatif. Tetapi hubungan Tuhan juga bisa statis. Artinya kita tidak mengalami pertumbuhan naik ataupun pertumbuhan yang turun. Belajar dari kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12 katakan, air adalah lambang Roh Kudus, hadirat Allah. Untuk berubah harus kita yang punya inisiatif. Untuk dapat sukses belajar, kita membutuhkan kuasa Tuhan dan juga usaha kita. Jangan berharap Allah ubah hidup kita. Kalau apa? Kita tidak mau berubah, pantang menyerah, kata Winston Churchill. Dan harus menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam ayat 9 ayat 12, doa yang mengubah segala sesuatu. Apa artinya doa yang mengubah segala sesuatu? Doa yang mengubah segala sesuatu adalah doa yang menyadari bahwa keperluan kita itu adalah Tuhan. Mazmur katakan untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi juga aku tidak tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, but you are holy, enthroned in the praise of Israel. Rusa di kala fajar. Yang dicari oleh rusa di kala fajar adalah menggambarkan kebutuhan manusia yang terbesar setiap pagi, yaitu rahmat Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku merindukan kehadirat Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Apa yang dirasakan Daud dengan Tuhannya? Pengalaman Daud menggambarkan pengalaman Yesus waktu disalibkan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus mengalami hal ini, karena Yesus mendosa semua manusia di dunia. Tetapi waktu Daud atau saudara dan saya mengalami pengalaman seperti ini, dosa apa yang membuat terpisah dengan Tuhan kita? Aku tidak akan meninggalkan kamu, kata firman Tuhan. Sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, kata Daud. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi jika tidak juga aku menjadi tenang. Waktu krisis adalah waktu di mana kita dapat bertenang diri, silent time, tenang. Nah, pernahkah saudara mengalami kenyataan seperti ini? Iman dan kenyataan itu berbeda. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri, merendahkan diri di dalam kehidupan kita. Fokus doa. Perhatikan fokus doa kita. Apakah doa kita adalah doa yang bersifat aku atau aku? Berapa kali disebutkan dalam ayat ini? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru dan lain sebagainya. Doa yang berpusat pada diri, doa cinta diri, tidak akan mengubahkan apa-apa. Pengalaman pribadi, doa saya waktu mencari istri dan lain sebagainya. Doa yang mengubahkan. Kehadiran Tuhan yang mengubahkan segala sesuatu melalui puji-pujian. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Doa yang mengubah segala sesuatu adalah kehadiran Tuhan melalui doa dan puji-pujian. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Lalu diberkatilah Yakub di situ. Adik-adik sekalian, Tuhan itu dekat, tidak jauh. Allah yang jauh, Allah yang dekat. Allah yang menggumulkan kehidupan kita. Sebab di mana 2 ada 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Tuhan itu juga mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan itu juga mengubah situasi dan kondisi duka cita menjadi sukacita. Mengubah situasi dari kondisi yang tidak menyenangkan menjadi kehidupan yang menyenangkan. Nah, pengalaman merasa ditinggalkan dan tidak dicintai akan menjadi pengalaman yang penuh dengan sukacita. Kita akan menikmati hubungan dengan Tuhan. Pengalaman merasa ditinggalkan dan tidak dicintai akan digantikan dengan pengalaman ketika Tuhan merasakan kebutuhan kita dan kita dicintai. Nah, adik-adik sekalian yang saya kasih, ada 10 rahasia ulet di mana kita akan sukses di dalam kehidupan kita. Doa tidak mengubah segalanya, tetapi doa itu dapat menjadi mercusuar bagi kita, semangat bagi kita untuk mengalami aktivitas kita. Ketika kita memulai dalam kehidupan kita, maka 10 rahasia sukses ini harus menjadi bagian kita. Saya tidak akan mundur selama pada jalan yang benar. Saya yakin berhasil asal bertahan. Kemudian saya tidak akan patah semangat. Saya akan menjadi orang yang fokus. Orang lain tidak dapat mengalihkan pandangan saya. Saya akan merasa bahwa segala sesuatu ini ada dapat saya atasi di dalam kehidupan saya. Saya akan terus coba sampai saya juga sukses. Saya akan belajar dari orang lain. Dan berikutnya saya tidak akan menyerah. Saya akan lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, tidak ada yang mustahil, asal kita percaya. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran yang indah pada minggu ini, di mana kita harus terus berusaha untuk maju. Kita pasti bisa, asal kita berusaha dan jangan lupa berdoa mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin.